Punten Pak Wito. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Wito. Ya. Di sini saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Pak Wito karena merupakan rangkaian kegiatan tugas di pendidikan dalam guru saya. Kira-kira mengganggu waktu Pak Prawito atau buatan? Saja kami pun. Oh gitu, oke. Untuk itu yang pertama sebelum kita mulai wawancaranya, Pak Prawito mohon untuk Pak Prawito menyampaikan identitas Pak Prawito. Terima kasih Pak Amin. Ya, nama saya Prawito, saya adalah Kepala SDN 1 Taman Asri, salah satu SD yang berada di wilayah Kecamatan Trenggu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mami karena saya dipercaya untuk ikut serta dalam kegiatan wawancara panjenengan untuk memenuhi tugas CGD tersebut Pak Mami. Terima kasih Pak Prawito. Itu sudah lama Pak menjadi kepala sekolah di SD Taman Asri 1? Belum lama, belum ada 1 tahun. Oh gitu, oke. Berarti masih semangat Pak Prawito. Masih belajar. Oh iya. Sama Pak, saya juga masih belajar. Nanti saya juga akan banyak belajar ke Pak Prawito. Langsung saja pada beberapa pertanyaan untuk kepentingan wawancara saya. Pak Prawito izin untuk menyampaikan pertanyaannya. Selama ini bagaimana Pak Prawito mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak atau mungkin di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Ini dilema etika itu adalah merupakan 2 keputusan yang sama-sama baik atau sama-sama benar. Kalau itu rujukan apa tadi? Moral itu adalah jelas 2 keputusan, tetapi yang satu adalah salah. Oleh karena itu sangat bisa untuk diidentifikasi mana yang termasuk kategori dilema etika ataupun mana yang termasuk rujukan moral. Oh, seperti itu berarti ada perbedaan terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Ada perbedaan. Ya. Nah, terus yang berikutnya Pak Prawito, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Taman Asri tempat Bapak bertugas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam artian yang ada unsur dilema etikanya Pak. Ya, terima kasih. Ya, itu sebenarnya juga suatu keputusan yang perlu diambil cukup sulit karena memang dua-duanya sama-sama baik, tetapi kita harus memilih salah satu. Ya. Tentunya kami mengedepankan segi dari kemanfaatan, Pak. Jadi sama-sama baik, tetapi mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih sesuai dengan kultur budaya, sesuai dengan kearifan lokal, terutama sesuai dengan dukungan dan masukan dari Bapak Ibu guru, warga masyarakat sekitar dan khususnya orang tua wali murid. Terima kasih. Berarti keputusan dari yang sama-sama benar tadi diambil salah satu yang nanti mempunyai nilai manfaat lebih, kemudian menyesuaikan dengan kultur budaya kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah Pak Prawito itu. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk membuat keputusan tersebut selama ini? Ya, saya semenjak diberikan SK untuk menjadi Kepala SDN 1 Taman Asri itu sebagai orang baru tentunya saya melakukan komunikasi, koordinasi baik dengan sama guru, dengan komite maupun dengan masyarakat sekitar Pak. Oleh karena itu kami meminta masukan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Saya minta untuk dikritik apabila ada hal yang kurang pas, tidak baik untuk masyarakat saya minta untuk tidak sungkan-sungkan menyampaikan. Saya tidak takut terhadap kritikan karena itu adalah salah satu hal yang kita bisa jadikan sebagai penentu kebijakan ke depan agar sekolah ini juga bisa bersinergi dengan masyarakat dan wali murid khususnya. Itu Pak Amin ya. Terima kasih. Berarti untuk langkah-langkah yang dilakukan Pak Prawito tadi adalah terutama yang di sini perlu saya garis bawahi adalah Pak Prawito tidak takut dengan adanya kritikan yang sifatnya membangun. Oh iya, iya. Sehingga ada nanti mungkin ada proses untuk merefleksi dari keputusan yang sudah diambil ke depannya. Iya, betul. Luar biasa sekali Pak Prawito. Terus
Yang berikutnya Pak Prawito, hal apa saja yang selama ini Pak Prawito anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu Pak? Ya. Keputusan yang efektif menurut saya adalah kita harus berawal dari komunikasi tadi, koordinasi. Jadi sebelum walaupun kepala sekolah kita tidak boleh otoriter. Jadi kita kepala sekolah punya keinginan, punya angan-angan, langsung diputuskan. Tetapi perlu dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua wali murid, karena efeknya nanti akan ke sana. Nah, ketika apa yang sudah saya komunikasikan itu mendapatkan respon, ada umpan balik, maka itu ketika ditetapkan sebagai keputusan pun saya yakin efektif, tidak akan ada komplain karena kita sudah melalui proses komunikasi. Itu Bang. Oke. Berarti Pak Prawito pada saat mengambil keputusan yang efektif tadi melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua stakeholder yang ada di sekolah Bapak, kemudian respon dan sebagainya, nanti juga Bapak tidak bosan untuk mendapatkan umpan balik sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Yang berikutnya Pak Prawito, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu Pak Prawito? Oh iya, ya. Memang setiap kebijakan, keputusan pastinya tidak mulus-mulus, pasti ada hambatan, tantangan itu tuh ada. Satu contoh begini Pak Mam, karena kita saat ini tahun pelajaran baru kita sudah mengacu IKM, di sekolah kami sudah mengacu implementasi kurikulum merdeka, pendidikan karakter harus dikedepankan, dengan proyek pelajar Pancasila juga harus dinampakkan, maka saya mengadakan program baru, itu sebagai program pembiasaan, mengadakan sholat duha berjamaah setiap pagi Pak. Nah, tantangan yang saya hadapi karena sekolah kami belum memiliki musola, dan juga lahan pun tidak terbatas apabila kita ke depan ingin mengajukan musola kepada pemerintah. Nah, saya harus berkomunikasi lagi berkomunikasi koordinasi dengan masyarakat sekitar, takmir masjid setempat. Kemudian kami membuat MOU dan alhamdulillah tantangan itu bisa kami lewati. Kita dapat bertemu dengan takmir masjid, kita mohon izin dan diizinkan untuk menggunakan fasilitas ibadah itu untuk kegiatan anak-anak, dan juga ada bentuk MOU surat. Jadi kerjasama itu ada. Itu tantangan yang saya hadapi, tetapi alhamdulillah bisa saya lewati. Ada solusi Pak. Pak Prawito sudah merangkul semua yang ada di sekitar sekolah Pak Prawito untuk menghadapi tantangan tersebut, karena dari tantangan yang dihadapi ternyata ada solusi terbaik. Luar biasa. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin jadwal untuk menyelesaikannya itu atau bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, saya tidak punya jadwal khusus yang untuk ketika kita menjumpai sebuah persoalan, permasalahan atau hal apapun kemudian kita jadwalkan. Saya berprinsip begini Pak Mahmud. Jadi setiap persoalan yang kita temui saat itu juga harus kita hadapi, kita selesaikan saat itu juga. Karena saya punya pemahaman apabila permasalahan itu tidak segera diatasi juga justru itu akan meluas. Nah, kalau sudah meluas ini juga akan rumit. Maka suatu contoh begini, awal saya di sana itu ada wali murid yang komplain ke sekolah, mengadu kepada saya, yang intinya merasa bahwa anaknya itu mendapat perlakuan beda dari siswa lain oleh wali kelasnya. Nah, juga dia mengadukan guru wali kelas itu seperti ini di kelas itu mengajarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tetapi saya juga tidak serta-merta apa yang disampaikan orang tua itu saya telan mentah-mentah, tapi juga saya beri pengarahan. Ya, terima kasih atas masukannya, juga nanti akan kami selesaikan, tetapi apapun yang disampaikan siswa itu juga jangan sepenuhnya dipercaya, karena memang anak zaman sekarang itu sudah pandai untuk memutarbalikkan fakta, menambah atau mengurangi informasi yang dia lihat atau dia dengar. Tetapi saya tidak menampik bahwa itu memang harus segera dievaluasi agar tidak berdampak luas. Nah, kemudian saat itu juga setelah wali murid itu mundur, saya juga memanggil salah satu guru yang diadukan tadi, kemudian saya menyampaikan bahwa ada komplain dari wali murid
terkait dengan proses pembelajaran di kelas, dan saya juga minta tolong untuk hati-hati di kelas karena memang anak zaman sekarang itu juga menilai kita dan diadukan kepada orang tua, dan itulah yang runyam. Justru itu kalau saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan pun, dan kita sudah sama-sama dewasa, saya hanya ya tidak begitu ketat, tapi kita tahulah tanggung jawab kita. Tapi yang repot adalah seperti itu. Nah, tetapi kemudian ke depan karena ada proses seperti itu, ada permasalahan seperti itu, di hari berikutnya saya mengadakan pertemuan dari semua guru, kemudian menjadikan itu kita evaluasi diri bersama, dan harapan kami dari semua guru tidak akan terjadi hal serupa, dan ke depan tidak akan terulang kembali permasalahan-permasalahan seperti itu. Itu Pak. Berarti solusi yang dilakukan oleh Pak Prawoto tadi bisa mengurangi bahkan meminimalisir sekian banyak permasalahan yang mana keterlibatan orang tua itu nanti juga dibutuhkan. Ya. Dan dari yang sudah dilakukan Bapak tadi, insya Allah itu nanti akan menjadi keputusan yang mungkin bijaksana atau tepat untuk diterapkan dan nanti dilaksanakan terutama di lembaga yang Bapak pimpin. Itu ya, ya, mudah-mudahan. Kemudian Bapak itu mungkin yang berikutnya ini, adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang ada di sekolah para Prawito? Ya. Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan tentunya juga teman-teman guru, karena saya notabene bukan warga asli sana, jadi karakter masyarakat di sekitar sekolah itu seperti apa saya tidak tahu, maka saya harus minta informasi dari masyarakat seperti karakternya seperti apa, persoalan seperti apa, kemudian ada riwayat masa lalu persoalan dengan sekolah itu seperti apa, itu harus saya tahu. Nah, itu saya anggap sebagai faktor ataupun unsur yang membantu saya dalam menentukan sebuah keputusan atau keputusan. Dan alhamdulillah itu efektif. Bapak Ibu guru juga kompak, sinergi, juga sepenuhnya membantu saya. Saya juga meminta masukan kepada guru. Jangan sungkan, jangan takut memberikan masukan kepada saya. Kalau langkah saya tidak pas sesuai dengan masyarakat sini, ya saya mohon untuk dikritik, saya seperti itu. Dan alhamdulillah itu juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Prawito. Faktor yang mempermudah Pak Prawito dalam mengambil keputusan tadi fokusnya adalah pada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Prawito, khususnya ditekankan lagi ya Pak ya, untuk Bapak Ibu guru yang domisili di sekitar sekolah Bapak, karena lebih tahu, lebih paham kultur budaya masyarakat yang ada di sekolah Bapak, sehingga permasalahan yang ditimbulkan tadi bisa segera teratasi dan mungkin tidak menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih daripada masalah sebelumnya. Kemudian Bapak Prawito, ini yang terakhir untuk kegiatan saya dengan panjenengan, dari semua yang panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari proses ini maupun selama saya menjadi kepala sekolah di sana adalah yang jelas, pertama, kita sebagai kepala sekolah memang harus menjadi teladan, harus memberi contoh yang baik, karena kita percuma kita menyampaikan kita harus berangkat pagi, kita harus tepat waktu, tapi kita kenyataannya tidak ada seperti itu. Maka tentunya teladan itulah yang penting, dan itu saya terapkan, alhamdulillah saya tidak pernah menegur apabila Bapak Ibu guru itu datanya siang, tidak pernah menegur, saya santai-santai saja. Tetapi saya terapkan, saya senantiasa datang pagi tepat waktu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru mengikuti itu, tanpa saya mengajak sama sekali. Tapi alhamdulillah itu efektif dan mengikuti. Itu pengalaman yang luar biasa saya hadapi. Berarti solusi itu selain kita diskusi dengan lisan, bertukar pendapat, ternyata Pak Prawito juga mengambil solusi dengan langsung menjadi tauladan, memberi contoh pada tindakan aksi nyata. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan sekolah yang Bapak pimpin, SD Taman Asri 1 ya Pak, itu nanti dengan kepala sekolah yang masih muda, energik, kemudian termotivasi untuk mengembangkan sekolah, anak-anak nanti bisa terfasilitasi untuk pendidikannya, dan hal-hal yang sekiranya menjadi permasalahan-permasalahan itu bisa dihilangkan sehingga yang ada hanya kebaikannya. Itu Pak.
Oke, terima Mungkin kasih. itu Pak Prawito. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf kalau sudah mengganggu panjenengan yang seharusnya Bapak berkegiatan dengan Bapak Ibu guru di SD Taman Asri. Tapi karena saya Bapak meluangkan waktu, mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlimpah. Amin. Itu saya mohon pamit Pak Prawito. Monggo pinarak nanti di SMP 3 Pringkuku, itu sekolah tempat saya selama ini bekerja. Saya persilahkan kita bisa sharing-sharing. Itu aja Pak Prawito. Izinkan pamit dan terima kasih. Sukses selalu untuk Amin. panjenengan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prawito. Waalaikumsalam.